Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharul Rijal, SPI MSI. Saya merupakan salah satu staf dosen pengajar di program studi aquaculture Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya memiliki nomor NIDN 0618 069302 dan nomor NUPTK 0150 77 1672 130333. Dengan rasa hormat dan menjunjung tinggi keilmuan, izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat dan sebagai proses sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisiologi Reproduksi Hewan Akuatik. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap dengan beban SKS 3, yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini termasuk pada mata kuliah wajib program studi, sehingga seluruh mahasiswa pada program studi aquaculture akan mendapatkan mata kuliah ini. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam bidang biologi reproduksi ikan, yang diharapkan mahasiswa memiliki ilmu dan keterampilan secara langsung pada bidang reproduksi dan dapat mengembangkannya pada bidang pembenihan, pemijahan, pembesaran, dan konservasi ikan. Proses pengajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung atau luring dengan metode Student Learning Center, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dan berperan aktif serta mahasiswa berdiskusi secara dua arah atau timbal balik dengan dosennya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Seluruh materi mata kuliah ini dapat diakses mahasiswa di LMS UMP pada situs onclass.ump.ac.id. Selain Student Learning Center, mata kuliah ini juga mempraktekkan metode Project Based Learning, di mana mahasiswa pada mata kuliah ini banyak melakukan studi kasus di bidang reproduksi ikan, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan ilmu secara luas dan mengembangkan kasus-kasus terbaru di bidang reproduksi ikan. Untuk membekali mata kuliah ini, memiliki capaian pembelajaran lulusan, yaitu menguasai prinsip-prinsip aquaculture meliputi set selection, teknik pengembangbiakan dan pembesaran ikan, pengolahan kualitas air, identifikasi dan hama penyakit ikan, produksi pakan alami, manajemen pakan, dan bisnis aquaculture. Dari CPL tersebut dapat diturunkan menjadi 4 CPMK, 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan proses reproduksi ikan yang terkait dengan aspek fisiologis, mekanisme, dan kontrol reproduksi. 2. Menjelaskan aspek fisiologis reproduksi ikan. 3. Dapat menjelaskan secara tepat dinamika yang terjadi di aspek biologi reproduksi ikan. 4. Menerapkan nilai-nilai dan bioteknologi reproduksi pada proses pemijahan ikan. Dari 4 CPMK yang sudah dijelaskan, mata kuliah ini memiliki 9 sub CPMK yang akan terbagi menjadi 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama tentang reproduksi vertebrata, yang kedua karakter reproduksi ikan jantan dan betina, yang ketiga organ reproduksi ikan jantan dan betina, yang keempat mekanisme reproduksi ikan, yang kelima pola pemijahan ikan, yang keenam tingkah laku pemijahan, yang ketujuh siklus reproduksi, yang kedelapan sistem imun dalam reproduksi ikan, dan yang kesembilan adalah presentasi tugas dari Project Based Learning oleh mahasiswa. Pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi Hewan Tropis ini memiliki penilaian 6 komponen. Yang pertama adalah UTS 10%, kemudian UAS 10%, tugas terstruktur 25%,
praktikum 25%, project learning 25%, dan kuis 5%. Sehingga total komponennya akan menjadi 100%. Rentang nilai dari mata kuliah ini adalah A sampai dengan E, dengan rincian ada A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. Untuk lebih jelas, marilah kita saksikan bersama metode pengajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan tentang melanjutkan perkuliahan kemarin mengenai anatomi reproduksi ikan. Sebelum perkuliahan dimulai, silakan kalian melakukan presensi dulu. Oke, sudah semua? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang reproduksi hewan vertebrata, di mana kita mengetahui bahwa hewan itu dibagi menjadi dua jenis kelamin. Apa saja Mas Hafid? Jantan dan betina. Iya, bagus. Jantan dan betina. Jadi di dunia ini tidak ada gender selain jantan dan betina. Lalu bagaimana cara membedakan jantan dan betina? Salah satu cara membedakan jantan dan betina adalah melalui organ reproduksinya. Jadi kita pada pagi hari ini akan membahas tentang organ reproduksi jantan. Melanjutkan yang kemarin, dan pada minggu depan kita akan melanjutkan mengenai organ reproduksi betina. Organ reproduksi jantan. Sistem reproduksi merupakan interaksi antara jaringan dan organ reproduksi yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Jadi salah satu ciri makhluk hidup dan fungsi dari reproduksi adalah untuk memperbanyak keturunan. Tentu keturunan di sini itu dihasilkan melalui proses seksual. Menurut kalian, apa itu proses seksual? Anggit. Proses hubungannya antara ikan jantan dan betina. Oke, ada yang lain? Ilham. Menurut kalian aja. Mungkin cara menghasilkan telur. Oke, cara menghasilkan terus. Dinda? Iya, seperti Mbak Menteri bergabungnya menyatukan dua antara jantan dan betina. Oke, jadi yang dinamakan dengan proses seksual adalah bergabungnya antara gamet jantan dan gamet betina. Makanya itu disebut dengan proses seksual. Kalau tidak memerlukan gamet jantan dan betina, itu namanya adalah proses aseksual. Oke. Yang kedua, organ reproduksi jantan terdiri dari testis dan aksesorisnya yang berupa saluran reproduksi. Testis di sini ini merupakan salah satu organ reproduksi primer. Kenapa disebut primer? Karena itu yang membedakan antara jantan dan betina. Sementara saluran-saluran yang lain itu bisa berupa epididymis, vas deferens, dan uretra. Itu adalah aksesoris atau bisa disebut dengan salah satu ciri-ciri reproduksi sekunder. Yang ketiga, epididymis merupakan saluran reproduksi yang berukuran panjang dan berkelok dan menempel pada salah satu sisi testis, berfungsi untuk pembentukan spermatozoon. Jadi kalau digambarkan, misalnya ini adalah sperma, ya kan? Nah, di samping sperma ini adalah ada saluran yang namanya epididymis. Jadi si sperma itu nanti diproduksi di testis, kemudian akan disimpan sementara di epididymis. Jadi sperma itu tidak diproduksi secara dadakan. Jadi sudah ditampung terlebih dahulu.
Sperma-sperma yang keluar dari ikan itu berasal dari epididymis. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan jalur bagaimana mekanisme pematangan gonad itu bisa terjadi di dalam ikan. Pertama, ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan reseptor reproduksi di bagian otak. Hipotalamus ini fungsinya adalah menerima rangsangan. Jadi, seluruh hewan, ikan itu juga akan menerima rangsangan. Rangsangannya itu timbul dari mana? Dari lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu sudah mulai membuat sesuatu hal, maka ikan itu akan terangsang dalam siklus reproduksi. Nah, rangsangan yang terjadi dalam hipotalamus ini akan diterima dan mengeluarkan yang namanya GnRH. GnRH itu dikeluarkan bagian posterior hipotalamus. GnRH itu adalah gonadotropin releasing hormone. Hormon yang berfungsi untuk mempercepat proses pematangan gonad. Nah, gonadotropin releasing hormone ini akan diterima oleh hipofisis anterior. Kemudian hipofisis anterior ini akan menghasilkan dua hormon, LH dan FSH. Ini adalah gambaran secara umum seluruh hewan, baik ikan, mamalia, termasuk dengan manusia. Apa itu LH? LH itu adalah luteinizing hormone. Sementara FSH adalah follicle stimulating hormone. Jadi ketika si GnRH ini rilis, maka akan menghasilkan dua hormon yang berperan dalam proses pematangan gonad. Apa fungsi dari masing-masing hormon? Yang pertama, FSH adalah fungsinya untuk mempercepat pematangan gonad, baik telur maupun sperma. Sementara LH fungsinya adalah untuk mempercepat pengeluaran hormon. Bukan hormon, sorry, gonad. Jadi rangsangan diterima oleh ikan, kemudian diterima oleh hipofisis, diterima oleh hipotalamus, menghasilkan GnRH. GnRH diterima oleh hipofisis, kemudian menghasilkan dua hormon LH dan FSH. Yang ini dua-duanya menuju, ini adalah gonad. Diterima oleh gonad, kemudian gonad itu akan berproses. Nanti yang telur akan mempercepat pembuatan telur, yang sperma akan mempercepat pembuatan sperma. Sehingga bisa terjadi yang namanya pemijahan. Ada yang tahu nggak jumlah telur ikan itu kira-kira berapa? Anissa? 50. Kayaknya terlalu sedikit deh. Fikri? 200. Kayaknya juga masih terlalu sedikit. Telur ikan itu nanti bervariasi jenisnya dan jumlahnya, tergantung dari spesies. Ikan seperti ikan mas, ikan koi, tahu ya? Mas dan koi itu rata-rata menghasilkan 100.000 sampai dengan 200.000 telur dalam sekali pemijahan.
karena ikannya pun berukuran besar. Kalau yang sejenis kayak ikan nilem, itu ikan lokal Banyumas, itu menghasilkan 8.000 sampai dengan 10.000 telur pada sekali pemijahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin tidak hormon yang LH itu mengalami kelainan sehingga tidak keluar. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Mungkin tidak hormon LH ini tidak keluar sehingga si ikan itu akan mengalami kelainan kelamin. Jawabannya adalah mungkin. Karena ini adalah proses sekresi hormon yang akan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku hormon yaitu lipid dan kolesterol lemak, kemungkinan akan terjadi. Apa efeknya pada ikan ketika terjadinya keterlambatan reproduksi hormon LH adalah keterlambatan proses pematangan gonad. Jadi misalnya dalam siklus ikan itu kan dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi benih, kemudian menjadi juvenile, kemudian menjadi dewasa. Nah, pada saat hormon ini terlambat terproduksi karena suatu hal, keterbatasan bahan bakunya atau tidak ada rangsangannya dari lingkungan, maka si ikan itu tidak akan nyampe pada fase dewasa atau fase matang gonad. Jadi ikannya tetap tidak matang gonad. Ciri-cirinya adalah biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kita menemui ikan yang mungkin ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran yang normal, mungkin dia tidak memiliki rangsangan atau tidak dapat rangsangan dari lingkungan sehingga proses reproduksinya mungkin bisa terganggu. Oke, paham? Ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya? Pak, Ya. tadi kan yang dimaksud Bapak kan ada rangsangan dari lingkungan. Itu kayak mungkin rangsangan dari lingkungan yang dimaksud itu dari betina yang lain atau dari lingkungan alamnya atau gimana Pak? Oke. Jadi ikan itu merupakan hewan polikilotherm. Polikilotherm itu adalah hewan berdarah dingin. Sehingga faktor rangsangan apapun yang ada di dalam lingkungan itu akan mempengaruhi si ikan. Nah, bentuk rangsangannya apa? Ya kan pertanyaan itu ya, bentuk rangsangannya apa? Salah satu contohnya adalah bentuk rangsangan yang dinamakan dengan petikor. Saya yakin kalian tahu petikor itu apa. Petikor itu adalah bau tanah yang ditimbulkan ketika tanah kering terkena oleh air. Nah, itu kan bau khas ya yang ditimbulkan oleh kolam. Nah, bau itu bisa menjadi salah satu rangsangan bagi ikan untuk melakukan pemijahan. Biasanya ketika kita sudah mulai masuk musim kemarau yang lama, sungai-sungai pada kering, kolam-kolam pada kering, terus ditambahi air secara tiba-tiba, itu kemungkinan maka itu akan menjadi rangsangan. Rangsangan itu diterima oleh siapa, Pak? Oleh apa? Organ apa? Kalau manusia kan ada rangsangan mata ya, kita bisa melihat. Ada rangsangan rasa, ada rangsangan pendengaran. Nah, kalau ikan punya enggak? Ikan itu akan menerima rangsangan melalui organ yang namanya linea lateralis yang ada di bagian tubuhnya. Atau di bagian depan yang dinamakan dengan nostril yang akan menerima rangsangan. Sehingga si ikan tahu, oh ternyata udah ada bau ini nih. Jadi saya mulai terangsang nih untuk proses pematangan gonad yang selanjutnya akan berproses untuk proses pemijahan. Oke, paham ya? Kita next. Struktur organ reproduksi. Struktur organ reproduksi jantan dibedakan menjadi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal.
Yang internal adalah struktur primer yang dinamakan dengan testis. Kemudian yang eksternal adalah yang dinamakan dengan penis. Tidak semua ikan memiliki organ reproduksi eksternal. Salah dua ikan yang memiliki organ reproduksi eksternal yang berupa seperti penis adalah ikan lele dan ikan hiu. Mereka berdua memiliki tonjolan di bagian bawah anus supaya jantan dan betinanya itu mampu merekat dengan baik. Testis sebagai organ reproduksi primer pada umumnya berjumlah sepasang setiap individu. Prinsip utama testis adalah spermatogenesis dan stereogenesis. Spermatogenesis adalah pembuatan sel sperma, sementara stereogenesis adalah pemanfaatan hormon LH dan FSH tadi pada saat pematangan gonad. Jadi masing-masing individu testisnya pasti 2. Dinamakan testis pasti 2. Kalau satu namanya tes. Tapi ini bener tau. Tapi ini bener. Jadi kalau satu namanya tes, kalau 2 namanya testis. Bukan. Saya tidak bercanda lagi. Terus ada beberapa jenis ikan tanpa rahang. Apa nih? Yang hanya memiliki satu jenis testis. Jadi kasuistis saja. Satu jenis itu maksudnya satu pasang. Jadi tidak 2. Berdasarkan ukurannya, pada umumnya testis kanan lebih sedikit besar dibandingkan testis kiri. Jadi kalau sepasang itu yang kanan lebih besar. Mungkin karena perikanan ya, jadi lebih besar. Bukan peri kiri. Nah, ini adalah gambaran dari organ reproduksi yang di bawah ini adalah ikan hiu jantan. Sementara yang di atas ini adalah ikan hiu betina. Dilihat dari mana? Ini adalah organnya. Ada oviduct dan ovari, merupakan tempat di mana telur-telur itu akan diproduksi. Sementara si jantan memiliki sperm sac atau kantung sperma. Nah, yang tadi saya bilang salah dua dari ikan yang memiliki organ reproduksi seperti penis adalah ini, clasper. Clasper ini digunakan hiu untuk mempermudah masuknya sperma ke dalam tubuh betina ikan hiu. Kenapa? Karena hiu ini merupakan salah satu jenis ikan yang spesial. Secara tempat perkembangan embrionya, hiu itu termasuk individu yang dinamakan ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Anissa? Ya, Hafid tahu apa itu ovovivipar? Punya dua cara perkembangan ikan sekaligus telur dan itu. Oke, secara perkembangan embrio, hewan itu dibagi menjadi 3. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dapat kita sebut dengan hewan yang bertelur. Jadi proses perkembangan embrionya di luar tubuh induknya. Kalau vivipar kita bisa sebut dengan proses beranak. Bahwa proses perkembangan embrionya itu terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Manusia adalah contoh vivipar. Sementara ayam dan unggas adalah contoh ovipar. Lalu apa bedanya ovovivipar? Bedanya ovovivipar adalah dia organisme yang bertelur
kemudian telurnya itu berkembang di dalam tubuh induk betinanya. Jadi makanya dari gambar ini kan ada gambar sketsa kayak hiu ya. Yang ini nih. Jadi si hiu itu adalah lain dari ikan yang lain. Ikan yang lain itu kan seperti di pertemuan sebelumnya, fertilisasinya adalah eksternal. Tapi kalau ini internal di dalam tubuh, makanya dia membutuhkan clasper. Nah, clasper ini digunakan untuk mempermudah masuknya sperma ke dalam ikan, kemudian bertemu dengan telur, nanti terbuai, kemudian telur itu akan menetap di sini. Jadi dia bertelur, tapi perkembangan telurnya tidak diirami di luar, tapi diirami di dalam tubuh induk betinanya. Sehingga ketika dia menetas di dalam dan keluar dari tubuh induk betinanya seakan-akan melahirkan. Jadi dia bertelur, perkembangannya dalam telur, tapi telurnya di dalam tubuh induk betina. Sehingga seakan-akan melahirkan, makanya itu disebut dengan organisme ovovivipar. Sampai sini paham? Nah, ini adalah slide terakhir ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang gambaran tentang testis. Ini adalah gambar dari testis, gambaran kartun dari testis. Ini bukan gambaran nyata. Ini untuk mamalia dulu, nanti yang ikan dijelaskan selanjutnya. Jadi ini yang dinamakan dengan epididymis, yang menempel ini. Kemudian ini adalah salurannya. Jadi sperma itu diproduksi di sini, di tubulus seminiferus. Kemudian ketika sperma sudah matang, akan berpindah ke epididymis. Di epididymis inilah sperma nanti akan dilengkapi dengan kepala, leher, dan ekor. Di tubulus seminiferus ini, sperma itu akan berbentuk sel lingkaran-lingkaran seperti biasa. Kemudian akan mengalami perubahan bentuk di epididymis. Kemudian keluar melalui saluran vas deferens dan aktif untuk membuahi sel telur. Kayaknya perbincangan pada pagi hari ini cukup sampai sini. Kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi, ciri-ciri organ reproduksi primer dan sekunder. Terus kemudian ada organ reproduksi, ada juga cara perkembangan embrio. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membedakan ikan jantan dan ikan betina. Secara umum, perbedaan ikan jantan dan betina itu dibagi menjadi dua. Dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme itu berdasarkan bentuk morfologinya, kemudian dikromatisme berdasarkan perbedaan warna. Tapi ini kita bahas minggu depan saja. Sebelum itu ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.